I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menyelesaikan balapan MotoGP Australia di posisi ke-15, meski sempat nyaris naik podium grup di lap pertama. Marc Marquez menyelesaikan balapan di posisi ke-15. Terlepas dari hasil ini, Marquez mampu masuk dalam 10 besar di awal balapan, meskipun pilihan ban yang buruk membuatnya kehilangan posisi di pertengahan balapan. Seperti Jorge Martin, Marquez memulai balapan dengan ban lunak. Demikian kesan pebalap Repsol Honda usai balapan Sabtu ini, seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino dari Australia. Demikian rangkuman Marc Marquez hari ini. Tahun lalu saya juga bertaruh dan taruhan itu memberi saya podium. Hari ini bukanlah harinya. Apalagi sejak awal, ketika saya melihat Martin dengan yang lembut dan dia mendorong dengan keras. Balapan menjadi sangat cepat dan, dengan dia berlari pada waktu tersebut, Anda tidak dapat mengatur ban. Dan terutama karena selama latihan saya tidak memiliki kecepatan untuk mengatur ban. Pemilihan ban hari ini sangat penting dan taruhan Marquez bukanlah pilihan yang tepat. Ketika saya melihat dia mengambil gambar pada suhu pertengahan bawah 29-an, saya berkata, oke, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mendorong atau menunggu? Saya telah memutuskan, saya naik sepeda, saya sendirian, dan saya memutuskan untuk mendorong. Dari lap 10 hingga lap 20 atau lebih saya mampu menyelamatkan situasi. Namun pada 6 lap terakhir saya berkendara 2 detik lebih lambat karena karetnya robek sepenuhnya. Itu sangat sulit, tapi itu normal. Itu adalah keputusanku. Bannya bekerja dengan baik, itu adalah pilihan saya dan itu bukan pilihan yang tepat. Jorge Martin melakukan pilihan ban yang sama dan mampu memimpin balapan hingga lap terakhir. Bagi saya, Jorge memiliki kecepatan ekstra hari ini. Oleh karena itu dia mampu memimpin dengan yang lembut, karena dia punya kecepatan. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi baginya itu akan menjadi kesalahan yang bisa dia pelajari. Ketika saya melihat pilihannya, itu merupakan kejutan besar bagi saya. Tapi ya, pilot seperti saya, seperti Paul. Sementara itu, Johan Zarco mengangkat trofi kemenangan perdananya di MotoGP setelah melewati akhir yang dramatis dalam Grand Prix Australia, di Phillip Island, Sabtu, 21 Oktober 2023. Ia melakukan backflip kembali setelah balapan di Moto2 Valencia 2016. Pembalap Pramac Racing itu berdiri di podium tertinggi bersama Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, yang akhirnya finish 3 besar untuk pertama kalinya sejak debut di level Premier. Jorge Martin mengeksekusi start dengan baik sehingga ia langsung membuka keunggulan dari Brad Binder dan Francesco Bagnaia. Sedangkan, Marc Marquez melebar di tikungan 1 untuk menghindari insiden. Memasuki lap 2, Jack Miller merebut P3 dari Pecco, tapi akhirnya terpaksa mundur lebih jauh. Ia tak mampu menahan tekanan dari Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing yang belum tahu akan pindah kemana setelah didepak Marc Marquez itu berubah jadi sangat agresif. Ia menyalip Bagnaia yang sedang berlari di urutan ketiga. Marquez tercecer ke P7, dengan kombinasi ban keras dan lunak. Ia tertinggal dari Johan Zarco dan Miller. Juara MotoGP 6 kali itu baru berhasil maju ke 5 besar setelah memenangi 2 lap 5. Pembalap baru Gresini Racing itu mendapat perlawanan sengit dari Zarco. Mereka bergantian menempati posisi kelima pada lap 7. Di saat yang sama, Martin unggul dengan selisih 1,6 detik dari Binder sebagai runner-up. Jurang makin menganga sejalannya waktu dengan pilot Spanyol unggul lebih dari 2 detik. Memasuki lap 10, Martin sudah sulit dikejar para pemburunya. Fokus Binder beralih dari bertahan dari serangan Di Gia yang lapar kemenangan.